Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Reok Cemandi, kesenian untuk menakuti penjajah Belanda. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Di Jawa Timur, terdapat beberapa kesenian yang menggunakan nama reok. Reok Cemandi salah satunya. Reok Cemandi berasal dari Sidoarjo, tepatnya dari desa Cemandi di Kecamatan Sedati. Berbeda dari reok Ponorogo, reok Cemandi tidak menghadirkan warok dan topengnya tidak dihiasi bulu merak. Konon kesenian tradisional ini dibuat pada masa penjajahan untuk menakuti Belanda yang hendak memasuki desa Cemandi. Kini reok Cemandi biasanya ditampilkan masyarakat Sidoarjo pada acara karnaval, pernikahan, peringatan Hari Besar Islam, Hari Kemerdekaan, serta Hari Jadi Sidoarjo. Asal-usul reok Cemandi. Dilansir dari laman Kemdikbud, kesenian reok Cemandi sudah ada sejak tahun 1922. Pencipta reok Cemandi adalah Dul Katimin, seorang mantan santri di pesantren Tegalsari Ponorogo, yang mempunyai pondok di kawasan Sidosermo, Surabaya. Konon pada tahun 1917, Dul Katimin yang telah menyelesaikan kegiatan pesantren berjalan pulang ke Sidoarjo. Ketika sedang melewati Pagerwojo, Katimin bertemu para petani muda yang menabuh kendang sembari menunggu waktu sholat asar. Karena para pemuda kurang paham tata cara sholat, Katimin tinggal sementara untuk mengajarkan agama Islam kepada mereka. Ternyata, pemuda tersebut pernah menjadi gemblak, pemuda yang dipilih menjadi simpanan para warok dalam kesenian reok Ponorogo. Setelah beberapa bulan di Pagerwojo, Katimin memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Sidoarjo. Kali ini Katimin tidak sendirian, karena diikuti oleh para pemuda yang berkeinginan menemaninya. Sesampainya di desa Cemandi, Sidoarjo, Katimin dan para pemuda membuka lahan untuk dibangun musola. Kebiasaan para pemuda yang tetap menabuh kendang serta menari-nari digunakan oleh Katimin sebagai sarana dakwah Islam, hingga banyak warga yang tertarik ke musola untuk sholat berjamaah. Tidak lama kemudian, Katimin mengetahui bahwa warga Cemandi dituntut untuk membayar pajak setelah panen. Ketika menarik pajak, Belanda mengirim tentara Oost-Indische Leger atau OIL yang tidak jarang menyiksa penduduk. Katimin yang mempunyai ide untuk mengusir para penarik pajak menyuruh warga Cemandi mencari 6 batang kayu nangka yang masing-masing berukuran 50 cm dan kayu randu dengan panjang 1 telapak kaki orang dewasa. Kayu nangka tersebut dibuat kendang dan kayu randu digunakan untuk membuat topeng yang menyerupai wajah Buto Cakil dengan 2 taringnya. Ketika utusan Belanda datang ke desa Cemandi untuk menarik pajak, Katimin dan para pemuda dari Pagerwojo mementaskan kesenian barongan dan kendang. Tentara OIL yang datang pun ikut berjoget. Dan di saat itulah mereka dihajar beramai-ramai hingga tidak berdaya. Setelah itu, mereka tidak lagi berani memungut pajak, apalagi melakukan kekerasan kepada warga desa Cemandi.
Versi lain mengatakan bahwa Katimin mendapatkan ide dari pemimpin pondok pesantren yang bernama Kiai Mas Al-Basyaiban. Setelah kendang dan topeng selesai dibuat, Kiai ini yang mengisi topeng dengan makhluk gaib sejenis genderuwo. Ketika para penarik pajak datang, Kiai meminta dua warga Cemandi mengenakan topeng barongan laki-laki dan perempuan, kemudian menari diiringi kendang berkeliling desa. Konon, tarian itu terlihat sangat menyeramkan di mata Belanda, sehingga mereka ketakutan dan urung kembali ke desa Cemandi. Tarian yang diiringi kendang dan angklung ini kemudian disebut dengan nama Reok Cemandi. Jumlah pemain Reok Cemandi sekitar 13 orang, yang terdiri dari penari yang menggunakan topeng barongan laki-laki dan perempuan, serta para penabuh gendang dan pemain angklung. Sedangkan properti yang digunakan dalam kesenian Reok Cemandi antara lain topeng barongan laki-laki dan perempuan, keris, tali untuk ikat pinggang penari barongan laki-laki, golok, kalung untuk penari barongan perempuan, dan selendang kuning. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang Reok Cemandi, kesenian untuk menakuti penjajah Belanda. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.